Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Mother Day. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang harus merelakan anaknya dibesarkan oleh orang lain. Karena di masa lalu, ibu yang juga seorang tentara pasukan khusus ini diincar oleh seorang mafia yang mengharuskan dia berpisah dengan sang anak. Bahkan suaminya pun telah mati terbunuh. Namun di tengah cerita, tiba-tiba sang anak diculik oleh para mafia kejam yang menyebabkan ibu anak satu ini harus kembali beraksi seperti dahulu kala. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, nah kita mulai intronya. Scene diawali di mana terdapat seorang wanita janda yang sedang membeli minuman di sebuah minimarket. Malam itu bertepatan dengan Hari Ibu, dan setelah keluar dari minimarket, dia melihat ada dua wanita yang sedang diganggu oleh para pria hidung belang. Sontak, wanita yang disebut sebagai Kikimora ini langsung berusaha mengusir para pria itu. Diketahui Kikimora ini adalah seorang mantan tentara pasukan khusus. Lantas karena merasa terganggu, akhirnya Kikimora mendadak diserang oleh para pria tadi. Tentu Kikimora tak tinggal diam. Dia melakukan perlawanan pada para pria itu di awal pertarungan. Kikimora sempat mengungguli mereka, namun karena hanya ingin sekedar mencari kesenangan, Kikimora pun tak serius berkelahi, hingga dia pun terkalahkan. Setelah itu, Kikimora pulang ke rumah dengan wajah yang penuh dengan luka. Lantas keesokan harinya, seperti hari-hari biasa, Kikimora bekerja sebagai operator mesin berat di tempat mobil-mobil rongsok. Dia menjalani hidup yang membosankan dan kesepian, kecuali satu-satunya momen di setiap tahun yang setidaknya bisa membuat wanita itu bahagia. Ketika melihat anak kandungnya yang bernama Max, ia tengah merayakan ulang tahun bersama orang tua angkatnya. Yang diketahui dia tidak bisa menyentuh sang anak karena suatu hal. Namun, ketika tengah asik memerhatikan anaknya melalui teropong, tiba-tiba seorang pria mendekati Kikimora dan mencela tindakannya tersebut. Terungkaplah bahwa pria tersebut adalah sahabat Kikimora yang bernama Igor, seorang agen intelijen. Di situ Igor menyatakan bahwa meskipun Kikimora merasa bahagia saat melihat anaknya, itu hanyalah kebahagiaan palsu. Oleh karena itu, untuk menghibur Kikimora, Igor mengajaknya pergi ke pemakaman sahabat mereka, yang mungkin bisa memberikan ketenangan padanya. Ketika berada di rumah, tak bisa disangkal bahwa kerinduan terhadap anaknya tidak akan pernah hilang di hati seorang ibu. Meskipun tidak dapat berinteraksi secara langsung, setidaknya Kikimora dapat merasa tenang melihat kehidupan sehari-hari Max bersama orang tua angkatnya. Kikimora merasa bahagia meski hanya melihatnya melalui media sosial. Keesokan harinya saat Kikimora sedang memasak pop mie, tiba-tiba ia mendengar berbagai notifikasi dari laptopnya yang membuatnya terkejut. Pastikan Max menyatakan bahwa Max telah menghilang entah kemana. Sebagai ibu kandung Max, naluri dan insting seorang ibu segera menyadarkan Kikimora bahwa Max dalam bahaya dan tidak dalam kondisi baik. Oleh karena itu Kikimora segera bergegas menemui Igor untuk meminta bantuan. Setelah bertemu dengan Igor, Kikimora langsung berbicara to the point. Dia meminta Igor untuk membantunya mendapatkan barang bukti dari hasil investigasi polisi. Namun Igor menolak dengan alasan bahwa dia tidak memiliki kewenangan dalam kasus tersebut. Selain itu, menurut Igor, Max hanyalah seorang remaja biasa dan mungkin pergi bersama teman-temannya. Mendengar itu, Kikimora merasa kesal dan pada saat itu juga dia meninggalkan Igor dan pergi ke rumah orang tua angkat Max. Dengan diam-diam Kikimora menyusup masuk ke kamar Max. Beruntung pada saat itu orang tua angkat Max sedang pergi ke kantor polisi. Namun setelah beberapa saat mencari, Kikimora merasa kecewa karena tidak menemukan informasi apapun yang bisa menjadi petunjuk tentang keberadaan Max. Selain itu Kikimora mendengar kedatangan orang tua angkat Max, tetapi untungnya dia tidak ketahuan. Keesokan harinya Kikimora bertemu dengan Igor di depan kantor polisi untuk menunggu barang bukti hasil investigasi yang dibawa oleh Igor. Di dalam ponsel Max terdapat sebuah rekaman yang sengaja dibuat oleh si penculik. Rekaman tersebut mengungkapkan niat balas dendam atas kematian ayah si pelaku yang dibunuh oleh Nina, sahabat mereka yang telah meninggal. Pelaku juga memperkenalkan dirinya sebagai Dusan, anak dari ayah yang pernah dibunuh oleh Nina.
Namun, Kikimora merasa heran bagaimana pelaku dapat mengetahui bahwa Max adalah anaknya dan bahwa Nina adalah sahabat mereka. Karena tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut selain mereka bertiga. Suatu malam, diperlihatkan Igor yang ternyata merupakan agen intelijen negara. Ia sedang membahas kasus yang sedang mereka selidiki. Igor menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Setelah menghadiri pertemuan dengan pejabat intelijen, Kikimora mendapatkan informasi mengenai sebuah sindikat kriminal internasional yang dikenal sebagai Rezim. Rezim ini dipimpin oleh seorang diplomat wanita bernama Randa yang dikatakan bertanggung jawab atas berbagai aktivitas mafia. Di bawah kepemimpinan Nyonya Randa terdapat Walto, seorang ketua mafia yang sangat kejam dan gila. Dia adalah penguasa dan pemimpin para sindikat kriminal. Di bawah Walto ada seorang pria bernama Titus yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia. Selain itu ada juga Baton, orang yang mengendalikan peredaran narkoboy dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan rekaman CCTV, Igor mencurigai bahwa salah satu dari para penculik adalah Dusan Dragon, orang yang sebelumnya memberikan ancaman. Namun sayangnya, keberadaan pria tersebut tidak diketahui. Setelah Max dijual kepada anggota rezim, satu-satunya petunjuk yang ditemukan oleh Kikimora adalah logo dan nama restoran yang terpampang di mobil tersebut. Tanpa membuang waktu, Kikimora langsung pergi ke tempat itu yang diduga sebagai markas Baton. Sesampainya di sana, Kikimora melihat Baton dan para pasukannya sedang menganiaya seorang kurir. Tanpa ragu, Kikimora segera bertindak tegas dan menanyakan keberadaan Max. Meskipun Baton tidak mau memberikan informasi, pertarungan tak terhindarkan terjadi di tempat tersebut. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan Baton yang ketakutan, akhirnya Baton mengakui dan memberitahu Kikimora bahwa Max dibawa ke tempat yang dijaga oleh Titus. Sementara itu di markas Titus, para korban penculikan terlihat diturunkan dari sebuah truk. Beberapa di antaranya sudah meninggal. Sementara ada juga yang masih hidup dan akan dikirim ke berbagai lokasi. Sebagian di antaranya akan dibawa ke tempat Walto. Di sisi lain, Kikimora telah berada di sana, mengintai dari kejauhan untuk memastikan apakah Max berada di antara para korban. Namun sayangnya Max tidak terlihat sama sekali. Oleh karena itu, Kikimora memutuskan untuk memasuki markas tersebut dengan harapan bahwa Max masih berada di sana. Di tempat lain, tempatnya di Istana Walto, kita akan diperkenalkan kepada sosok Walto yang terkenal sebagai mafia gila. Gelar tersebut diberikan kepada Walto karena kepribadiannya yang psikopat. Terbukti dari tindakannya membunuh ayahnya sendiri dan mengawetkan jasadnya dalam sebuah toples berisi kepala. Walto melakukannya agar sang ayah hanya menjadi saksi yang tak berdaya saat Walto melakukan aksi kriminal yang kejam. Beberapa saat kemudian, Walto menerima telepon dari Titus yang memberitahukan bahwa paket akan tiba di titik penjemputan dalam waktu sekitar 2 hari. Dan Titus meyakinkan bahwa semuanya berjalan dengan aman dan terkendali. Kembali kepada Kikimora, dia hanya menemukan tumpukan mayat korban penculikan di dalam mobil box, membuatnya merasa marah. Dengan segala cara, dia bertekad mencari Max dan membalas perbuatan biadab yang dilakukan oleh Titus. Kikimora langsung menyerang Titus dan seluruh anak buahnya tanpa ampun. Namun, sayangnya ketika Kikimora akhirnya menemukan Max, dia diserang dari belakang oleh Titus hingga tidak berdaya. Kikimora akhirnya diikat oleh Titus. Setelah mengikat Kikimora, Titus memberitahu Walto bahwa markas mereka sedang dalam kekacauan. Beberapa jam kemudian, Walto dan pasukannya tiba di markas Titus. Namun, ketika dia memeriksa ruangan tersebut, Kikimora sudah berhasil melarikan diri bersama Max. Walto menyadari bahwa Kikimora telah berhasil kabur, membuatnya sangat marah. Setelah kejadian tersebut, Walto segera menghubungi Nyonya Randa untuk melaporkan kekacauan yang terjadi. Namun Nyonya Randa tidak terlalu peduli dengan jumlah korban yang tewas di pihak Walto, karena bagi Nyonya Randa, uang lebih penting untuk kelancaran bisnisnya. Oleh karena itu, Nyonya Randa meminta Walto untuk tetap mengirimkan sejumlah uang yang masih tersisa. Setelah itu, Nyonya Randa meminta bantuan anaknya yang kita sebut sebagai si Powell untuk membuka data rekaman CCTV yang sebelumnya telah dikirim oleh Walto. Setelah data tersebut dibuka, Nyonya Randa terkejut saat mengetahui bahwa wanita yang membantai pasukan Titus adalah teman lama Nyonya Randa, yaitu Nina Nowak.
Tanpa ragu, Nyonya Randa segera menghubungi seorang informan untuk mencari tahu keberadaan Nina. Kembali kepada Kikimora yang sedang dalam perjalanan pulang. Disitulah Max bertanya, "Siapa kamu? Dan mengapa kamu mau menyelamatkanku?" Namun Kikimora tidak memberikan jawaban. Bahkan wanita itu merasa kesal terhadap Max karena bocah itu terus mengoceh. Ketika mereka tiba di tujuan, Max malah kabur. Oleh karena itu, dengan terpaksa Kikimora harus bertindak tegas agar Max mengerti situasinya. Namun Kikimora tidak membawa Max pulang ke rumah orang tua angkatnya. Sebaliknya Kikimora mengajak Max untuk tinggal sementara di tempat rahasia miliknya. Kikimora menyadari bahwa Walter dan Nyonya Randa tidak akan tinggal diam dan akan berbahaya jika Max kembali ke rumah orang tua angkatnya. Untuk sementara waktu, Kikimora dan Max akan tinggal di tempat rahasia milik Kikimora. Sebenarnya momen ini sangat diharapkan oleh Kikimora, yaitu momen di mana dia bisa tinggal bersama anak kandungnya. Namun sayangnya Max masih belum menyadari hal tersebut. Bagi Max, Kikimora hanyalah orang asing atau anggota kepolisian yang ditugaskan untuk menyelamatkannya. Sementara itu, kita beralih ke Igor yang sedang menghadapi kepergian putrinya. Rupanya, Igor juga memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya. Sang istri telah menceraikannya dan anak-anaknya tidak pernah menghargai serta selalu mengabaikan. Igor sebenarnya ingin putrinya tinggal bersama. Tetapi sang putri malah memilih untuk mencoba hidup mandiri dengan menyewa apartemen di luar kota. Masalah keuangan menjadi faktor pemicu di balik keputusan tersebut. Karena Igor tidak mau membiayai gaya hidup mewah istri dan anaknya. Ketika putrinya akan pergi, Igor bertanya kapan dia akan kembali berkunjung. Namun sang putri memberikan jawaban yang sangat menyakitkan, bahwa dia tidak akan kembali lagi dan jika Igor ingin bertemu, ia harus datang ke sana ketika dia telah memiliki banyak uang. Singkat cerita, ketika Igor sedang mengalami stres, tiba-tiba dia menerima telepon dari Kikimora. Kikimora meminta Igor untuk memberitahu orang tua angkat Max bahwa anak mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai seorang sahabat yang baik, Igor dengan tulus mengesampingkan kekhawatirannya sendiri dan siap membantu Kikimora. Setelah beberapa hari bersembunyi, pada suatu hari Kikimora terbangun karena mendengar Max sedang menghubungi orang tuanya. Kikimora menyadari bahwa kecerobohan Max dapat membahayakan mereka, sehingga dia segera merebut ponsel Max dan menghancurkannya. Namun Max yang masih belum memahami situasi dengan marah memaksa Kikimora untuk membiarkannya pergi. Dia ingin melihat anaknya dan bersikap keras kepala. Akhirnya Kikimora memutuskan untuk jujur tentang identitas sebenarnya dan siapa ayah kandung Max. Terungkap bahwa pada masa lalu ketika Max masih kecil, ayahnya tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Bahkan sejak dulu, Kikimora dan Max kecil pun terus menjadi buruan. Untuk melindungi diri dan Max yang masih kecil, Kikimora terpaksa menitipkan Max di panti asuhan. Kemudian Max diadopsi oleh orang tua angkatnya yang sekarang. Sementara itu Kikimora memilih untuk bersembunyi dan hidup sendiri agar dapat memastikan keamanan Max dari kejauhan. Lantas Kikimora memberikan kotak yang berisi bukti-bukti tentang kebenaran tentang dirinya dan ayah kandung Max kepada Max. Namun kecerobohan Max sebelumnya membuat posisi mereka berhasil dilacak oleh pasukan Walto. Mau tidak mau Kikimora harus kembali terlibat dalam pertempuran demi melindungi Max. Berdasarkan berkas yang diberikan kepada Max, terdapat fakta yang sangat mengejutkan. Sebenarnya Kikimora adalah Nina Nowak, seorang mantan prajurit militer dengan pangkat mayor. Nama Kikimora hanya merupakan sebuah nama samaran, dan kuburan dengan tulisan Nina Nowak hanyalah sebuah formalitas untuk menutupi identitas aslinya. Bahkan Nina alias Kikimora mampu membantai habis kelompok mafia beserta Walto seorang diri, karena dia adalah seorang yang luar biasa. Setelah perkelahian yang melelahkan, Max mendatangi Kikimora dan pergi begitu saja. Setelah Kikimora berjuang sendirian melawan pasukan Walto hingga kehabisan tenaga, dia mengerti mengapa Max meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, di tempat lain, para polisi sedang menyita semua uang yang berada di istana Walto untuk diamankan. Namun, tanpa mereka sadari, si Powell tengah mengintai dari kejauhan dan mengabari Nyonya Randa tentang penyitaan tersebut.
Kembali pada Kikimora, dia sedang membersihkan lukanya dan mencabut peluru yang masih bersarang di lengannya. Meskipun dalam kondisi lemas, Kikimora memutuskan pergi ke rumah orang tua angkat Max untuk memastikan bahwa Max benar-benar pulang. Namun sebelum sempat mendengar jawaban, Kikimora pingsan karena kelelahan. Untungnya, orang tua angkat Max baik dan bersedia merawat Kikimora sampai kondisinya membaik. Setelah sadar, orang tua angkat Max justru menanyakan keberadaan Max kepada Kikimora, sehingga mereka saling kebingungan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Kikimora menerima telepon dari Nyonya Randa yang memberitahukan bahwa Max sudah berada di hadapannya. Rupanya bocah tersebut kembali diculik, dan kali ini Nyonya Randa membuat kesepakatan. Kikimora diminta untuk membawa kembali uang Walto yang disita oleh para polisi, dan sebagai gantinya, Max akan dibebaskan. Tanpa memberitahu orang tua angkat Max, Kikimora langsung pergi untuk menemui Igor. Mereka bertemu di sebuah parkiran. Dan tanpa basa-basi, Kikimora meminta Igor untuk memberikannya sebuah berkas yang juga diminta oleh Nyonya Randa. Awalnya Igor menolak karena ruangan tersebut dijaga oleh banyak polisi, sehingga mustahil bagi Kikimora untuk mengambil berkas tersebut. Namun, karena Igor mengenal sifat Kikimora dengan baik, akhirnya dia bersedia membantu. Namun tak diduga, setelah Kikimora turun dari mobil, Igor tiba-tiba menabraknya hingga Kikimora tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah sadar, Kikimora berada di dalam mobil box dengan kondisi terikat bersama setumpuk uang hasil penyitaan di suatu tempat. Ternyata Igor bermaksud mengubur Kikimora hidup-hidup dan mengambil semua uang tersebut untuk mengembalikan istri dan anaknya yang telah pergi. Bahkan, Kikimora hanya digunakan sebagai pengalih perhatian Walto, agar Igor bisa dengan mudah mengambil uang-uang tersebut dari brankas Walto. Namun sialnya Igor lupa bahwa Kikimora adalah mantan militer pasukan khusus. Dan saat itu juga Kikimora membantai semua anak buah Igor. Igor dibuat kewalahan dan lari dari Kikimora yang kuat dan mematikan. Singkatnya, Kikimora sudah berada di kantor Nyonya Randa untuk melakukan pertukaran. Untungnya kesepakatan berjalan lancar tanpa adanya kelicikan dari kedua belah pihak. Setelah itu, Kikimora bersama Max selamat dan hendak menuju rumah orang tua angkat Max. Namun di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Igor. Pria tersebut nekat menabrakkan mobilnya dan menyerang Kikimora. Namun sekeras apapun usaha Igor untuk membunuh Kikimora, akhirnya dia kalah jika Kikimora tidak menganggapnya sebagai sahabat. Mungkin Igor akan mati di tempat. Setelah itu Kikimora dengan berat hati mengantarkan Max pulang ke rumah orang tua angkatnya, karena mereka harus tetap dalam keadaan aman. Orang tua angkat Max dapat memberikan kebahagiaan finansial dan fasilitas untuk meningkatkan kehidupan Max. Di akhir cerita kita diperlihatkan bagaimana Kikimora kembali ke rumah dan masih seorang diri. Lantas tak lama seorang mengetuk pintu, dan itu adalah Max. Ternyata Max tetap kembali kepada rahim ibunya. Kemudian tak lama lagi setelahnya pintu kembali berbunyi. Keduanya pun tetap siap siaga bila mana itu adalah musuh. Namun ternyata itu adalah ibu Kikimora yang memberitahu jika Max dan Kiki sedang dalam keadaan bahaya. Dan film pun tamat.